Halo semuanya, welcome home. Selamat datang di CG Discipleship kita pada hari ini. Selamat datang juga kepada semua CG-CG yang sekarang sedang berkumpul bersama. Dimanapun kalian berada, aku percaya kalau kita semua sedang berkumpul bersama ini bukan suatu kebetulan dan ada sebuah rencana Tuhan yang besar untuk kita pada hari ini. Dan aku pada hari ini dapat kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai topik yang kita diberi untuk discipleship kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memejamkan mata kita dan berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan kami bisa berkumpul bersama pada hari ini Tuhan. Dan kami bisa dapat kesempatan untuk mendengar dari firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan agar kami bisa menerima apa yang Engkau ingin sampaikan. Dan bantu kami agar kami bisa fokus pada firman-Mu Tuhan. We thank you for your word over our lives, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pada hari ini aku pertama-tama ingin berterima kasih kepada Pastor Teddy yang selaku gembala gereja kami di Eklesia dan juga kepada Pastor Timmy di Jakarta karena aku dapat kesempatan untuk berbagi untuk CG Discipleship kami pada hari ini. Dan menurut aku bukanlah sebuah kebetulan topik kita pada hari ini merupakan sebuah topik yang menurut aku very dear to my heart, sangat dekat kepada hati saya karena aku ingat banget pertanyaan ini, topik ini adalah sesuatu yang benar-benar bertahun-tahun yang lalu merubah konsep, merubah mindset aku mengenai hubungan aku dengan Tuhan. Dan jadi kita langsung masuk saja ke topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah Who do you say that Jesus is? Atau menurutmu, siapakah Yesus bagi kamu? Kamu itu maksudnya kalian semua yang nonton ya. This is the most important question for our Christianity today. Who do you say that Jesus is? This is a very, very personal question. Sebuah pertanyaan yang benar-benar sangat pribadi untuk kita semua. Karena pertanyaannya bukanlah siapa Yesus yang kita tahu. Atau bukan apa yang dunia katakan tentang Yesus, apa yang dunia bilang siapa Yesus itu. Tetapi siapakah Yesus untuk kalian? Siapakah Yesus bagi kita secara pribadi gitu loh. Hanya Tuhan saja yang dapat menyatakan Yesus yang sejati kepada diri kita semua. The way we look at who He is in our lives will determine the way that we live our lives. Atau cara kita memandang siapa Dia di dalam hidup kita akan menentukan cara kita menjalani hidup kita. Dan aku mau ajak kita semua untuk mari kita buka Alkitab kita bersama. Mari kita buka ke Matius 16 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama. Di ayat 13 ditulis, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka di ayat 16 ditulis, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang benar-benar sangat mendalam dalam bacaan kita pada hari ini. Ia bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini masih sama relevannya di zaman ini juga. Bagi banyak orang, mereka melihat Yesus tuh, kalau kalian tahu Monopoly ya, bagi orang mereka melihat Yesus tuh sebagai get out of hell free card, atau yang di Monopoly itu get out of jail free card. Get out of hell free card itu kartu bebas dari neraka. Dia melihat Yesus sebagai itu. Mereka tahu semua tentang Yesus. Mereka tahu jawaban dari sekolah minggu. Mereka punya teori-teorinya, pengetahuan di kepala mereka. Tapi tidak ada pengetahuan di hati mereka. Dia nggak tahu siapa Yesus itu sebenarnya di hati mereka. Mereka nggak pernah menginginkan perubahan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada keinginan untuk benar-benar mengetahui Yesus itu siapa sih. Tapi dia hanya ingin memanfaatkan Yesus supaya gak masuk neraka. Kayak yang tadi, get out of hell free card. Kayak get out of jail free card gitu di Monopoly. Jadi Yesus mengatakan hal ini tentang orang-orang seperti itu. Di Yesaya 29 ayat 13 ditulis, umat Allah menghampiri Dia di dalam doa, ibadah, nyanyian, dan pujian,
sekalipun hati mereka tidak mengabdi kepada Dia atau perintah-perintahnya. Banyak orang ingin masuk surga, tetapi meninggalkan Yesus dan agama, melupakan Yesus. Tragedi dari semua ini adalah mereka akan kehilangan akan siapa itu Yesus sebenarnya. Lalu, makanya Yesus mengajukan pertanyaan, menurut kalian, menurutmu, siapakah aku ini? Di Matius 16 ayat 14, para murid-murid Yesus berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini adalah jawaban dari seorang Yahudi. Mereka melihat Yesus tuh sebagai kayak seorang nabi yang akhirnya datang lagi ke dunia, karena waktu itu tuh nabi terakhir itu yang menulis perjanjian baru, Nabi Maliaki, itu kira-kira 400 tahun sebelumnya. Dan waktu itu tuh Yohanes Pembaptis itu dibunuh sama seorang raja namanya Herodes. Dan Herod kira itu Yesus tuh kayak Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian gitu loh. Jadi saat ini juga ada banyak jawaban tentang siapa Yesus itu di dunia. Dan di saat ini juga ada banyak orang yang tahu Yesus itu siapa, tahu tentang Yesus, tapi tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia nggak tahu essence-nya Yesus itu apa. Begitu banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang bijak yang mengajarkan banyak hal-hal baik. Ya jelas kebanyakan orang nggak pernah benar-benar memikirkan atau mempelajari Alkitab. Jadi ya mereka nggak tahu Yesus itu siapa gitu loh. Jadi Yesus pun mengubah pertanyaannya dan bertanya langsung kepada murid-muridnya. Di Matius 16 ayat 15 ditulis, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan dengan ayat ini, aku pun mau kita masuk ke poin pertama aku pada hari ini, yaitu mengenal siapa Yesus. Pertanyaan ini tuh jauh lebih dalam dari apa yang kita lihat. Jauh lebih dalam dari yang terlihat sekarang nih. Yesus tuh bukan bertanya tentang apa yang mereka pikirkan tentang dia. Yesus tuh bukan bertanya tentang apa yang mereka percayai tentang dia. Yesus tuh bukan bertanya mereka tuh dengar apa aja sih dari orang-orang tentang siapa Yesus itu. Yesus bertanya siapakah dia bagi mereka sendiri. Siapakah dia bagi para murid-muridnya itu secara individual. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat-sangat personal. Sebuah pertanyaan yang sangat-sangat pribadi. Jadi ini bukan kayak ujian teologi gitu. Ini bukan kayak kuis gitu. Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya membutuhkan sebuah komitmen, yang jawabannya membutuhkan sebuah revelation gitu loh. Dan di Matius 16 ayat 16, Petrus selaku bisa dibilang waktu itu dibilang kayak unofficially leader dari 12 murid Yesus itu, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Matius 16 ayat 16 itu. Ini bukanlah pengakuan pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Tapi ini adalah pengakuan pertama yang benar-benar dilakukan tanpa emosi, yang dari hati banget di Alkitab. Kita tahu contohnya di cerita ketika mereka sedang di perahu dan Yesus meredakan badai. Di Matius 14 ayat 33 ditulis, kalau semuanya murid-murid Yesus yang melihat Yesus meredakan badai itu langsung bilang, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah ini dikatakan setelah Yesus melakukan sebuah mujizat yang besar. Jadi para muridnya semua lagi benar-benar kebawa emosi, lagi kaget, lagi tercengang, benar-benar lagi, wah Tuhan Yesus berhasil meredakan badai. Makanya mereka langsung bilang, wah engkau emang benar-benar Tuhan. Gitu loh. Sama atau mungkin kejadian yang 5.000 orang itu, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Di situ para murid-murid Yesus, kata Petrus bilang, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus menyatakan itu setelah dia melihat sesuatu yang sebuah miracle, menyatakan sebuah fakta. Ia melihat roti dan ikan itu berlipat ganda. Tetapi pertanyaan yang diajukan Yesus kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi itu adalah sebuah pertanyaan di mana dia bertanya siapakah dia secara pribadi kepada mereka. Siapakah Yesus secara pribadi kepada murid-murid Yesus satu-satu. Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, kata Petrus.
Mesias dalam bahasa Yunani itu berarti yang diurapi, yang berasal dari Allah, yang adalah Allah. Kristus itu adalah padanan dari kata Mesias. Jadi tidak hanya itu, tapi Petrus juga bukan hanya mengatakan Tuhan, tapi dia mengatakan kalau Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Di zaman itu, di tempat itu, Kaisarea Filipi, kalau dilihat dulu ya, Kaisarea Filipi itu terkenal karena penyembahan berhalanya. Terkenal oleh, bisa dibilang, benda-benda mati yang mereka sembah. Tapi di tempat itu juga Petrus bilang kepada Yesus kalau Tuhan itu adalah anak Allah yang hidup. Jadi Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Bagi Petrus, Yesus itu adalah dia yang diurapi oleh Allah, dia yang adalah Allah, dan dia adalah Allah bagi Petrus itu sendiri. Sebuah pengakuan dan komitmen yang luar biasa dari Petrus. Tapi banyak murid-murid Yesus, mereka telah melihat segala hal yang Yesus telah lakukan. Mereka sudah setiap hari, pagi, siang, malam itu pasti jalan bareng sama Yesus, gak pernah terpisahkan. Mereka sering makan bareng sama Yesus, ngobrol sama Yesus. Tapi mereka tidak mengenal siapakah Yesus bagi mereka sendiri. Secara spesifik bagi pribadi mereka sendiri, siapa sih Yesus itu. Jadi kadang tuh keberadaan kita, posisi kita, jabatan kita dalam kekristenan kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, tidak mungkin menjamin kita mengenal Yesus secara pribadi. Para murid mendengar Yesus langsung dari source-nya, langsung dari Yesusnya. Tetapi di dalam hati mereka yang terdalam, mereka tidak mengenal siapa Yesus itu bagi mereka sendiri. Jadi ketika kita mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita tahu untuk siapa kita hidup. Dan setelah itu aku mau masuk ke poin aku yang selanjutnya. Di ayat 21-23 mari kita baca. Di Matius 16 ayat 21-23. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat kedua, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, musim demi musim selalu berganti, kita pasti akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kita gak bakal duga. Akan tetapi pengakuan Petrus tadi yang di ayat 16 tadi, pemahaman Petrus itu masih perlu diperbaharui dan belum sempurna gitu loh. Itu beberapa ayat kemudian, gak nyampe ganti buku atau gimana, di beberapa ayat kemudian si Yesus berbicara tentang gerejanya yang dibangun di atas batu karang. Pengakuannya Petrus itu di atas Petrus pun langsung dikoreksi oleh Yesus karena Petrus jelas-jelas tidak memahami misinya Yesus. Dan dengan pengakuannya dia yang tadi, Petrus tuh masih penuh dengan kekurangan. Petrus masih perlu bertumbuh, Petrus masih perlu growth. Ingatkah apa yang kita tahu ceritanya Petrus itu di mana dia menyangkal Yesus 3 kali itu di penyalipannya Yesus? Di situ kita bisa lihat kalau Petrus walaupun dia yang pertama mengaku dari dalam hati siapa Yesus itu, kita tahu Petrus itu tidak sempurna. Kita tahu Petrus itu masih manusia. Seperti Petrus, pengakuan kita kepada Yesus itu hanyalah permulaan dari perjalanan kita bersama Yesus. Pengakuan kita adalah awal dari jalan hidup kita bersama Dia. Jadi kita harus selalu bertumbuh dalam pengakuan dan pemahaman kita di dalam Yesus. Dan untuk poin terakhir aku mau kita bersama baca di Matius 16 ayat 24-28. 24-26, maaf ya. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Poin terakhir aku adalah
berjalan bersama Yesus. Setelah pengakuan itu, setelah kita mengakui dengan hati kita siapa Yesus itu adalah awal dari perjalanan kita bersama Yesus. Dan Yesus pun memberikan sebuah guideline bagi kita untuk apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus setelah kita mengakuinya. Berjalan bersama Yesus. Aku ingin kita fokus sedikit kepada ayat 24 di sini. Sebuah ayat yang mungkin untuk beberapa dari kita udah familiar banget dengan ayat ini ya. Dan udah familiar dengan ayat ini dan kita tahu, kita udah sering dengar di gereja, kita sering dengar di ibadah, komsel dan lain-lain. Tapi aku ingin kita fokus dulu ke ayat yang 24 ini. Ditulis yang setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang pertama ditulis setiap orang yang mau mengikut aku. Gak diragukan lagi hal ini melibatkan sebuah pilihan pribadi dan keputusan yang dibuat secara sadar oleh semua orang, oleh orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Walaupun Yesus menginginkan agar semua orang untuk mengikuti dia, tapi sebagai individu kita harus dengan sadar, dengan keputusan kita sendiri, kita harus membuat kepilihan itu untuk bilang, I will follow you Jesus. Gitu loh. Dunia ada menyajikan banyak banget pilihan dan kita kadang dibombardir oleh berbagai kesempatan yang berbeda-beda, yang kelihatannya enak dilihat, yang kelihatannya enak untuk dilakukan di dunia. Tapi apa yang akan kita putuskan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab. Siapa atau apa yang akan kita ikuti? Jika kita ingin mengikuti Yesus, kita harus mengambil keputusan dengan sadar untuk mengikutinya. Dan kedua, setiap orang yang mau mengikut aku, yang keduanya, ia harus menyangkal dirinya. Yesus menyatakan aspek berikutnya dalam mengikuti dia, dalam melayani dia. Kita harus mau menyangkal diri kita sendiri. Ini adalah kata-kata yang kuat dengan implikasi yang lebih kuat lagi. Karena kita harus bersedia untuk menyangkal diri kita, untuk meninggalkan keinginan kedagingan kita, untuk meninggalkan kedagingan kita. Dan kita harus mau menaklukkan kedagingan kita dalam upaya untuk mengikuti dia. Tidaklah mudah untuk meninggalkan keinginan kita atau menahan daging kita. Tapi hal ini adalah salah satu hal yang Yesus bilang benar-benar diperlu untuk dilakukan supaya kita mengikuti dia. Yang ketiga, dari pertama setiap orang yang mengikut aku, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya habis itu. Jelas ini merupakan kelihatan yang aspek paling sulit dalam usulan Yesus ya, dalam proposal Yesus ini. Apalagi dulu untuk murid-murid itu, karena dulu murid-murid Yesus tahu hukuman salib itu kayak gimana. Kan disuruh memikul salib dia. Murid-murid Yesus tuh tahu hukuman salib tuh kayak gimana, how violent it is, how painful it is. Dan pastinya ketika Yesus bilang itu pasti sangat tercengang dengan itu. Para murid-murid Yesus pasti kaget. Wah, harus memikul salib dia. Berarti inilah yang merupakan salah satu usulan Yesus yang paling sulit menurut aku. Karena disinilah Yesus dengan secara literal, dia bilang, are you ready to die for me? Apakah kamu siap untuk mati untuk aku? Dan inilah yang para murid Yesus itu nggak asing dengan hukuman Romawi ini, hukuman saliban ini. Dan makanya Yesus secara harafiah mengatakan kepada murid-muridnya itu bahwa mereka harus bersedia menyalibkan daging mereka jika mereka ingin mengikutinya. Sebagai sebuah tanda of a great sacrifice yang kita harus lakukan untuk mengikuti Kristus. Dan terakhir, yang pertama tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, habis itu kembali lagi, dan mengikut aku. Akhirnya harus ada keinginan yang terus-menerus untuk mengikut Yesus. Ini bukanlah sebuah tindakan yang hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Bukan sebuah tindakan yang hanya dilakukan untuk komsel aja. Bukan sebuah tindakan yang hanya dilakukan untuk acara-acara gereja kayak Icon, Jesus Conference begitu. Tapi kita harus bersedia untuk mengikut Yesus setiap hari. Ini berarti adalah menjadi pengikut atau rekannya Yesus. Jadi kita setiap hari itu menjadi partnernya Yesus. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. We make that decision
to follow Christ wherever, whenever, every day. Mengikut Yesus itu bukanlah sebuah tugas yang tidak berarti. Ini membutuhkan tindakan dan komitmen dari kita sendiri. Mengikut Dia membutuhkan usaha dan kerja keras. Hal ini menuntut sebuah tanggung jawab yang besar. Dan pasti kedagingan kita akan menolak usaha ini, karena pasti akan ada waktu-waktu di mana mengikut Yesus itu berat buat kita. Dan ada banyak rintangan-rintangan yang harus kita atasi. Tapi kita harus tetap berkomitmen. Kita harus bersedia untuk menyangkal diri dan memikul salib kita untuk mengikuti Yesus. Firman Tuhan yang kita baca ini, itu harus kita terima dengan hati yang terbuka. It's as simple as it is. Tidak membingungkan dan tidak berbelit-belit. It's as simple as it is. Firman Tuhan itu, it is what it is. Jadi jangan terlalu dipusingin, artinya apa, artinya ini. But it is what it is. It is what it is written di firman Tuhan. Lalu di ayat 25-26 ditulis, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ketika Petrus mengakui kepada Allah, mengakui kepada Yesus siapa Yesus itu, Petrus diberikan pengakuan ini oleh Allah. Kita dapat selalu kayak mungkin di hidup kita selalu menghadiri sekolah minggu, kita selalu menghadiri semua pelajaran Alkitab, semua pelajaran teologi. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang akan menyatakan, yang akan reveal pribadi Yesus kepada kita semua. Jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu. Tapi pahamilah, sekolah minggu dan pendalaman Alkitab itu penting. Karena dengan cara-cara itu kita akan bertumbuh. Dan seringkali melalui hal-hal inilah malah Allah tuh menyatakan dirinya melalui Yesus kepada kita. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh memanggil Yesus sebagai Tuhan kecuali Roh Kudus memampukan mereka. Di 1 Korintus 12 ayat 3 aku bacain. Karena itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sudahkah Yesus dinyatakan kepada diri kita semua masing-masing? Pertanyaannya masih ada tetap sampai hari ini. Pertanyaan Yesus adalah sebuah pertanyaan pribadi untuk kita semua. Untuk kita semua to reflect upon ourselves. Pertanyaan yang masih relevan sampai sekarang juga. Siapakah Yesus itu bagi kita semua pribadi? Secara pribadi, siapakah Yesus itu untuk kita? Bukan apa yang kita pikirkan tentang dia, bukan apa yang kita tahu secara teologi, mau itu S2 teologi, apa yang kita tahu tentang Yesus, perjalanan hidup Yesus kita udah hafal mati dan lain-lain. Bukan apa yang dunia katakan tentang Yesus, tapi apa yang telah Allah nyatakan kepada kita tentang siapa Yesus itu. Dapatkah kita benar-benar menyebut dia sebagai Kristus, anak Allah yang hidup? Dapatkah kita dengan confident sekarang memanggil dia Tuhan di hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada hari ini Tuhan. Biarlah menjadi rema bagi kami semua yang mendengar Tuhan. Bapa, kami bersama berdoa mengucap syukur that we know that you are a personal God. You are a God who cares and loves us, each and every single one of us today, Lord. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu pada kami semua. Dan Bapak, aku berdoa agar setelah discipleship ini Tuhan, untuk semua yang mendengar Tuhan, kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing with a brand new perspective of your love, of your work in our lives, Lord. Jadi kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Amin. Awesome. Thank you guys for tuning in. Hope you have a blessed rest of the day and I will see you soon. Bye-bye.